Selamat datang di channel Rajaoli Parket. Kali ini kami akan menjelaskan tutorial tentang pemasangan decking kayu. Mungkin ada yang belum tahu apakah itu decking. Decking adalah salah satu produk yang dibuat dari bahan kayu untuk diaplikasikan pada lantai di area outdoor atau di luar rumah. Produk decking ini umumnya diaplikasikan pada lantai teras rumah atau di taman atau juga di samping kolam renang atau bahkan juga ada yang dipasang sebagai lantai jembatan. Memasang lantai decking kayu haruslah dikerjakan oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman di bidangnya, karena memerlukan keahlian khusus yang tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang. Mungkin banyak orang atau tukang yang mengaku bisa memasang decking ini dengan secara baik, tapi apakah mereka bisa memasangnya secara benar? Memasang decking secara benar adalah sangat penting untuk memberikan kualitas dan ketahanan kayu yang bisa tahan lama dan berumur panjang. Baiklah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara memasang decking yang benar agar menghasilkan kualitas yang baik pada hasil pemasangan. Mari simak presentasi berikut ini. Pada presentasi kali ini, anggap saja kita sedang memasang lantai kayu decking di area taman di samping kolam renang. Sebagaimana Anda lihat, ini adalah gambar ilustrasi dari pemasangan decking. Pertama-tama yang harus Anda ketahui adalah bahwa ukuran decking itu standar umumnya memiliki ukuran lebar 9 cm, tebal 1,9 cm, dan panjangnya random antara 90 cm hingga 4 meter. Atau juga tergantung jenis kayu yang Anda gunakan. Umumnya, jika menggunakan beberapa jenis kayu seperti kayu merbau, kayu mengkirai, atau kayu ulin, maka bisa mendapatkan panjang hingga 4 meter. Namun untuk jenis kayu jati, biasanya tidak lebih dari 2 meter panjangnya. Mari kita lihat ke TKP. Sebagaimana Anda lihat, di sini ada gambaran kolam renang, gambaran lantai, dan juga rumput-rumput taman. Dan di sini juga ada gambaran airnya. Dan di sini ada juga diberikan space ketebalan untuk pemasangan decking. Yang pertama harus Anda utamakan adalah bahwa di bagian bawah decking atau di lantai plesteran itu harusnya diberikan saluran air untuk pembuangan yang fungsinya agar air tersebut tidak menyentuh kayu saat melimpah. Ada sebagian orang yang menggunakannya dengan membuat saluran-saluran air dengan ukuran 4 cm dan membentang di ukuran setiap 50 cm. Namun ada juga yang membuatnya dari bantalan-bantalan dengan berbentuk dadu yang dibuat dari coran dengan ukuran 10 cm persegi dan ketebalan antara 3-5 cm. Dan ini adalah alternatif yang paling baik untuk memasang decking. Sebagaimana Anda lihat pada presentasi ini, bahwa dadu ini dibuat di setiap jarak 50 cm hingga memenuhi ruangan atau area yang akan dipasang decking. Pembuatan dadu ini bisa dibuat dicetak dan menggunakan cetakan kayu, kemudian dicor, lalu setelah kering selama beberapa hari, maka itu bisa langsung diterapkan atau dipasang bantalan decking di atasnya. Selanjutnya, pemasangan bantalan decking. Bantalan decking ini bisa digunakan dari jenis kayu yang sama atau dari kayu decking itu sendiri, atau bisa juga dari ukuran kaso. Namun yang terutama, jika bantalan itu dibuat dari bantalan kaso, maka kasonya harus dari kayu yang sama karena kualitasnya harus diperhatikan bahwa kualitas kaso itu harus memenuhi standar kualitas. Sebagaimana Anda lihat, bantalan-bantalan decking ini dibentangkan di atas setiap dadu-dadu yang telah dibuat tadi dengan jarak standarnya yaitu 50 cm hingga memenuhi area yang akan dipasang decking. Pemasangan bantalan ini bisa dikuatkan dengan menggunakan sekrup dan visor ke dalam dadu-dadu coran tadi. Setelah semua area yang akan pasang decking dipasang bantalan secara baik, maka selanjutnya adalah tahap pemasangan decking itu. Pemasangan decking ini dipasang secara zigzag yang setiap sambungannya harus tepat di atas bantalan kayu tadi. Perlu diperhatikan juga bahwa pemasangan decking ini tidak boleh dirapatkan antara kayu satu dan kayu lainnya, tapi harus diberikan jarak minimal 3-5 mm yang fungsinya untuk memberikan kestabilan pada kayu. Dikarenakan kayu ini adalah sejenis material yang berserat dan berpori-pori, sehingga sewaktu-waktu sering memuai atau mengerut mengikuti cuaca. Selain itu juga fungsi dari jarak ini adalah sebagai tempat jatuhnya air ketika air jatuh ke atas permukaan decking. Sebagaimana lihat pada gambar ini, pemasangan decking satu persatu disusun sesuai dengan aturan yang baik dan benar hingga kemudian memenuhi area yang dipasang decking. Demikianlah tutorial kali ini dalam pemasangan decking. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih banyak.